Selamat malam, kita ketemu lagi ya untuk belajar sama-sama dengan Lidata Komputer Samarinda. Halo, selamat malam. Kembali lagi kita belajar ya mengenai sinologi. Sinologi ini NAS ya, Network Attached Storage, yang banyak dipakai sekarang untuk server. Jadi dia bisa untuk file server, bisa untuk web server, bisa juga mail server. Tapi mail server kayaknya jarang ya. Web server, file server, database server juga bisa ya. Jadi bisa banyak fungsinya lah sebagai server ya. Nah, ada beberapa pertanyaan ya mengenai sinologi ini menggunakan PC ya atau NAS menggunakan PC. Kalau sinologi menggunakan PC itu kita menginstal si OS-nya ini ya, OS-nya sinologi ini atau DSM ini ke PC. Jadi kita buat PC, kita rakit PC, kemudian DSM-nya kita install di PC tersebut ya. Apakah bisa? Bisa ya. Tapi ini masih ada perdebatan lah ya. Ini apakah legal atau tidak ya. Di satu sisi sinologi menggunakan atau membuat DSM itu ya, mereka membuat operating system atau interface untuk servernya ini yang namanya DSM ya, di Station Manager ini tentunya menggunakan resource ya, tenaga juga biaya dan lain-lain, dan ini menjadi hak paten atau hak cipta dari si sinologi, perusahaan sinologi ini ya. Nah, cuman dasar atau istilahnya core-nya dari si DSM ini ya Linux ya. Jadi ya tetap dia Linux. Sedangkan Linux sendiri itu bersifat open source ya. Jadi ada yang open source, ada yang GPL. Nah, beberapa komunitas mengatakan bahwa DSM ini dia kan basisnya open source, jadi ya bisa kita pakai lah. Tapi beberapa komunitas yang lain ya atau dari sinologi sendiri mengatakan bahwa DSM ini adalah private, jadi copyright lah ya. Jadi ada hak ciptanya. Nah ini masih berdebat lah, tergantung dari negara ya. Negara apakah memberikan copyright kepada DSM atau sinologi, ataukah negara tersebut tidak memberikan copyright. Jadi itu terserah ya. Itu kasus ini seperti Hackintosh ya, Hackintosh. Hackintosh itu kan kita menginstal operating system Mac ya ke dalam PC biasa ya. Jadi bukan PC dari di Apple, tapi PC biasa kita rakit, kita install operating system dari Mac atau Mac OS-nya ya. Nah, itu juga ada perdebatan apakah itu legal atau tidak. Tapi ya kembali kepada usernya. Kalau di negara user tersebut itu ilegal, ya itu pasti ilegal. Kalau misalkan kita Hackintosh di Amerika itu ilegal. Tapi kalau di negara tersebut tidak mengatakan itu tidak ada hukumnya, itu boleh aja. Nah, terlepas dari itu ya, kalau kita hanya menggunakan DSM ini yang kita install di PC itu ya untuk proses belajar ya, jadi kita hanya untuk belajar, kita tidak komersilkan, saya rasa ya tidak masalah ya. Tapi dengan catatan tidak kita komersilkan ya, jangan kita jual. Jadi kita cuma untuk belajar, itu silahkan. Oke. Nah, bagaimana caranya kita membuat atau menginstal DSM pada PC ya?
PC-nya sih standar ya, kita boleh PC bekas atau PC baru ya. Speknya nggak usah terlalu tinggi juga nggak apa-apa. Jadi kita pakai PC mainboardnya yang H61 atau H81 itu sudah cukup. Jadi untuk prosesor Intel generasi 34 atau generasi 56 ya, 67 mungkin ya, 81 itu 67. Jadi kalau kita mau ambil ya Intel Core i5 lah ya, Gen 4 mainboardnya pakai apa ya, mainboard oke Haswell ya. Ini contoh ya, jadi kita nggak bisa. Oke. Oh, H81 Gen 4 ya. Gen 4 pakai H81 berarti Gen 2 ya. 2 itu H61. Gen 2 mainboard H61. Oh ya, 23. Berarti kita bisa pakai Gen 2 atau Gen 3 ya untuk mainboardnya H61, itu cukup murah ya. Atau kita ambil Gen 4 atau Gen 5 itu H81, itu juga sudah cukup bagus ya. Memorinya kita pakai 8 GB aja ya, nggak usah banyak, nggak usah besar, karena dia yang saya baca Synology ini tidak bisa membaca lebih dari 8 ya untuk memorinya ya. 8 itu udah cukup ya. Nah, kalau kita mau tambahkan ya 16 lah, tapi saya rasa 8 udah cukup, udah bisa jalan. Tergantung nanti dari tipe ya, tipe dari NAS-nya yang mau kita install, tipenya apa ya. Kemudian harddisk, kita pakai harddisk, boleh pakai harddisk biasa atau pakai harddisk NAS, boleh juga, terserah ya. Kemudian casing, kita pakai casing biasa. Kemudian kita perlu satu SSD untuk booting awalnya ya. Jadi SSD atau flash disk itu untuk booting awalnya. Nah, itu udah cukup. Jadi di mainboard, CPU atau casing, prosesornya, memori, SSD atau flash disk, sama hard disk. Jadi ada 6 komponen kita beli, kita rakit tuh bisa. Kalau kita mau pakai PC bekas juga boleh ya. Yang penting PC nyala itu udah bisa. Hanya aja ya tergantung dari speknya PC itu. Kalau PC-nya bagus, kecepatannya nanti cukup bagus sehingga kita settingnya lebih gampang ya. Nanti pengaruhnya di spek itu kalau kita mau install paket-paket ini ya. Nah, paket-paket ini nanti kalau kita mau install, ada yang kalau kita pakai PC lama nanti lambat ya, downloadnya lambat. Jadi tergantung dari prosesornya ya. Kalau kita mau agak enak, kita kasih aja tuh Core i7 Gen 6, memorinya 8. Kalau kita merasa kurang ya kasih 16. Kemudian pakai SSD sama hard disk ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita install? Jadi untuk Synology yang kita install ke PC itu namanya Xpenology. Jadi kalau Anda ingin mengetahui, Anda tinggal search aja Xpenology ya. Ini Xpenology ini. Ini ada dua cara sebetulnya. Yang saya tahu tuh ada dua cara. Bukan dua cara, dua model penginstalannya ya. Ada yang menggunakan ARPL ya, ARPL ini ya. Ini ARPL, ini automatic red pill ya, automatic red pill loader. Jadi ini loader atau booter, booting awal, dinamakan red pill ya. Jadi yang membuat ini menamakan ini red pill. Ini jadi seperti bootingnya ya, bootingnya kita masukkan.
Red Pill ini kita install atau kita bikin bootnya ya, bootingnya pakai USB ya. Nah kalau kita mau download Red Pill ini kita cari aja, itu banyak di GitHub ya, ARPL GitHub, ambil yang di GitHub aja. Nah ini punya si, jadi penciptanya namanya ya, ini nama aliasnya Blevanetuto, Bella Venuto ini orang Brasil ya, ini orang Brasil. Fabio, ini orang Brasil, dia bikin untuk boot awalnya. Jadi kita ambil aja nih ya, yang ini ya, Red Pill-nya kita download ya, kita download Red Pill-nya, kita download. Oke, add on starting, kita ambil ARPL-nya mana? Kita ambil aja yang ini nih, yang image zip ya, image zip. Ini source code-nya ada juga loh, kalau anda ingin menggali lebih jauh bisa pakai ini source code-nya ya. Ambil image zip-nya ya, kita buat USB bootnya pakai macam-macam ya, kita bisa pakai Rufus ya. Jadi buat bootingnya itu pakai Rufus atau pakai Balena itu bisa ya. Jadi macam-macam lah. Kalau kita lihat di website ini dia pakai apa ya? Oh ini lain. Ini dia pakai ini pakai virtual machine. Sorry. Kalau ini dia pakai software link hardware production. Ini enggak ada. Nah Anda bisa pakai Rufus ya. Kalau Rufus untuk buat ini USB boot awal. Nah ini Rufus bootable BIOS ya. Ini bisa pakai ini Rufus, atau Balena Etcher juga bisa ya, Balena Etcher ini juga bisa. Ini untuk USB boot awal ini ya. Ini bisa juga untuk flash drive nya ya, Balena Etcher. Nah jadi yang tadi Anda download yang ini ya, Anda buat booting pakai flash disk atau SSD tadi yang saya bilang, itu sebagai booting awalnya ya. Nah nanti selanjutnya ikuti aja petunjuknya itu ya, petunjuk untuk setting awalnya dari atau booting awal dari si ARPL ini ya. Kalau yang ini untuk virtual machine ya, ini virtual machine. Jadi kalau kita tidak mau pakai PC berdiri sendiri, kita mau pakai PC kita sendiri ya, kita buat virtual machine-nya. Nah, kalau virtual machine Anda pakai ini bisa pakai Proxmox ini, Proxmox atau virtual machine punyanya Oracle ya, virtual machine Oracle. Pakai Oracle bisa, pakai VMware juga bisa ya, atau ya pakai Proxmox itu ya, Proxmox ini juga virtual machine ya sebetulnya ya. Nah virtualization platform ya, ini virtual machine juga sama. Jadi mau pakai Proxmox, mau pakai VMware, atau mau pakai virtual machine-nya Oracle itu ya, VMware. Saya tidak bahas yang ini ya, yang saya tidak bahas untuk yang virtual machine, karena saya pakai PC sendiri aja. Kalau mau saya bikin itu biasa saya pakai PC sendiri. Kalau Anda mau lihat Proxmox ya, itu banyak di internet, di YouTube tuh banyak cara install di Proxmox untuk Synology ini ya, jadi DSM ini itu banyak. Ini salah satunya kalau kita mau install di Proxmox-nya ya.
kita buat dulu virtual mesinnya. Cuman kalau kita pakai virtual mesin itu PC kita harus cukup cepat ya, sehingga apa namanya resource yang kita pakai itu cukup bagus. Kalau kita punya PC yang cepat bisa kita pakai virtual mesin, tapi kalau tidak ya bagusnya kita bikin sendiri aja independen PC-nya ya. Nah, jadi dari awal kita download dulu ARPL-nya ya. Kita download ARPL-nya yang ini aja. Baru kita bakar atau kita flash ke USB pakai Rufus ini ya, atau pakai Balenizer. Baru nanti kita start ya, si PC kita start. Booting awal pakai flash disk tadi yang kita isi ISO-nya dari si ARPL ini. Nanti setelah itu akan keluar pilihan-pilihannya ya. Pilihan-pilihannya untuk milih tipe apa, ini ada di sini ya. Kalau nanti Anda mau lihat, Anda bisa pakai ini ya. Nah, ini choose model dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak akan menjelaskan di sini karena ada baiknya Anda lihat sendiri ya. Nah, ini yang ARPL Red Pill ya. Selain Red Pill, untuk loadernya ini bisa pakai ini pakai ARC. ARC ini customized Red Pill ya. Ini sudah dirubah oleh si Auxiliarium ya. Ini sama Red Pill juga, cuma sudah dimodif lah sama si Auxiliarium. Ini juga bagus ya. Ini juga bagus dan cukup mudah juga ini kalau untuk ini si ARC. Jadi pilihannya bisa pakai yang Red Pill ini, yang dari original punya si Fabio ini. Oke, Fabio punya ini ya, Fabio. Atau pakai Auxiliarium ARC punyanya si Auxiliarium ini ya. Ini sama, prosesnya sama ya, prosesnya sama. Anda bakar dulu ya, Anda bakar dulu ininya ya, loadernya ini ke apa namanya flash disk. Nanti booting PC lewat flash disk itu ya. Setelah nanti booting, langkah selanjutnya ada tuh pilih NAS atau tipe NAS-nya apa, kemudian jalankan. Oke. Mau lebih jelas ya Anda lihat aja di Google atau di YouTube mengenai cara installnya ini ya. Saya tidak jelaskan. Nanti kalau sudah ketemu dapat start awalnya, nanti kembali ke sini ya. Waktu yang saya buat videonya itu start awal untuk settingannya, installnya dan lain-lain. Oke, kira-kira itu aja. Kalau Anda ingin belajar membuat atau belajar setting Synology ini secara mandiri, Anda nggak usah beli NAS dulu, Anda bikin aja pakai PC Anda. Oke. Selanjutnya boleh komen, boleh bertanya ke saya, nanti saya akan jawab. Oke, terima kasih.